Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita kembali bahas ChatGPT. Saya kembali merekomendasikan Dan Fitzpatrick untuk teman-teman follow di Twitter karena um, tweetnya beliau tentang ChatGPT keren-keren dan bagus-bagus. Kalau tertarik untuk belajar lebih lagi, teman-teman tinggal langganan newsletternya si Dan ini di thirdbox.org gitu. Jadi akan dapat banyak bacaan menarik tentang si ChatGPT ini. Jadi hari ini kita akan bahas salah satu tweet yang dibikin oleh si Dan Fitzpatrick ini tentang ChatGPT dan pedagogi. Jadi kalau ChatGPT dipadukan dengan pedagogi gitu intinya, gambarnya roket gitu. Mungkin mengakselerasi gitu ya, mengakselerasi teaching dan learning proses di dalam kelas gitu. Statementnya si Dan cukup menarik sih. AI won't replace teachers, but it will replace teachers who can't use AI gitu. Menarik, sangat provokatif gitu ya. Teachers that can design good learning sama use AI well gitu, itu akan apa namanya, akan eh, menggantikan gitu. Yang tidak bisa good design good learning sampai tidak bisa use AI well gitu. Nah, contoh dan guide-nya ada di Third Box. Teman-teman silakan silakan langganan, gratis kok, tidak ada biayanya. Silakan masuk gitu ke thirdbox.org dan daftar email, sign up dan kemudian dapat dapat newsletternya gitu. Tapi yang menarik saya adalah ini. Kita akan membahas tabel yang dibuat oleh si Dan Fitzpatrick ini tentang relasi ChatGPT dan pedagogi gitu. Ada dua indikator gitu, quality of pedagogy sama quality of prompt craft. Kalau teman-teman perhatikan dari video-video saya sebelumnya, kalau kita menggunakan ChatGPT memang mostly akan sangat banyak dipengaruhi oleh seberapa berkualitas input yang kita masukkan ke ChatGPT-nya gitu. Semakin berkualitas, semakin spesifik, semakin kita memberikan banyak konteks ke ChatGPT, maka hasilnya juga akan relevan gitu. Ada beberapa strategi gitu, ada yang smart, ada yang prep gitu. Bisa nonton video-video saya sebelumnya untuk tahu detail strateginya. Tetapi saya menggarisbawahi statementnya si Dan bahwa kalau quality prompt-nya gitu ya, kualitas prompting yang kita masukkan ke ChatGPT semakin bagus, maka akan memengaruhi banyak hal gitu. Nah, kali ini dikaitkan dengan quality of pedagogy gitu. Jadi kalau ada empat apa namanya sih, bagian gitu, ada empat uh, bagian yang apa namanya, visualizing relasi antara quality of prompt craft sama quality of pedagogy. Jadi kalau quality of pedagoginya rendah, quality of prompt craft-nya rendah, maka no impact on learning, doesn't save time. Kalau quality of pedagoginya bagus tinggi gitu, tapi quality of prompt craft-nya nggak begitu bagus di ChatGPT, maka ya doesn't save time sama don't understand the hype. Kalau quality of prompt craft-nya bagus banget ya, promptingnya keren di ChatGPT, tapi quality of pedagoginya nggak terlalu bagus, maka dia hanya akan jatuh di superficial functionality sama little impact on learning. Gitu. Jadi bagus doang di ChatGPT gitu. Interaksinya mungkin bagus, tapi tidak ada efeknya lah gitu bagi bagi teaching and learning processes di dalam kelas. Gitu. Harapannya yang saya baca gitu ya dari si penjelasan Siden dan lewat visual relasi antara ChatGPT dan pedagogi, saya melihat bahwa kalau quality of prompt craft-nya bagus, semakin bagus, dan quality of pedagogy yang kita produksi juga semakin bagus, maka yang terjadi adalah yang kolom pojok kanan atas itu gitu ya. Work with AI to get better results, hours of time saved, learning is improved gitu. Yang sebenarnya sudah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya gitu, bahwa kalau kita benar pakainya si ChatGPT ini, hasilnya ya di pojok kanan atas yang berwarna hijau ini gitu. Tapi menarik juga untuk melihat usahanya si Dan ini untuk membuat relasi antara quality of pedagogy sama quality of prompt craft-nya gitu. Meskipun saya boleh bilang ini kan masih sangat general ya, belum belum ada konteks yang masuk, belum ada aspek-aspek lain yang masuk gitu. Tapi saya kira ini bisa jadi a very good starting point ya untuk memulai diskusi gitu. Jadi bagaimana kalau kita sebenarnya butuh satu a very specific pedagogy gitu, khusus untuk si ChatGPT ini atau untuk generative AI tools yang mirip bentuknya seperti
GPT ini atau chatbot-chatbot yang lain gitu. Itu mungkin perlu mungkin akan memicu diskusi yang menarik gitu. Very specific pedagogy gitu, atau approach atau method yang bisa benar-benar bisa menjelaskan relasi antara pedagogi dan prompt craft gitu ya, prompt craft-nya di ChatGPT. Karena tidak ada cara lain. Kalau mau menggunakan ChatGPT dengan baik dan benar, ya inputnya harus baik dan benar juga gitu, more or less. Em, Kayaknya itu, kayaknya itu ya. Saya senang melempar apa namanya isu-isu setengah matang gitu, supaya nanti bisa digodok bareng gitu. Teman-teman yang nonton juga, oh iya ya apa ya gimana ya gitu. Harus baca lagi, harus nonton lagi kah, atau harus bagaimana lah kah? Harus nyoba ChatGPT lagi untuk dapat dapat input yang lebih menarik gitu. Dieksplor sendiri gitu ya. Saya selalu membiarkan teman-teman gitu ya untuk punya ruang di mana teman-teman bukan curiga ya, curious apa sih, penasaran, dan akhirnya jatuh di experiential learning gitu. Jadi biar lebih reflektif lah gitu good practices-nya. So, more or less, teman-teman, itu isu yang ingin saya bawa di video kali ini. Semoga semakin banyak membantu teman-teman yang berprofesi sebagai guru atau dosen yang sedang menggunakan ChatGPT atau mulai menggunakan ChatGPT dan mulai bertanya-tanya nih, kira-kira kacamata apa yang bisa saya pakai untuk melihat fenomena ChatGPT ini di dalam kelas kelas yang saya ampu misalkan. So, that's all. That's it gitu. Videonya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Masih tetap akan bahas tentang generative AI tools, ChatGPT. Yang penting AI tools yang benar-benar bisa mengubah workflow kita supaya lebih efektif dan efisien. So, okay. Bye. Thank you.